Sebuah makam di tengah hutan didatangi oleh sepasang suami istri. Mereka sedang berdoa sambil membawa beberapa persembahan. Mereka berdua meminta kepada penghuni makam itu. Mereka menginginkan pekerjaan yang layak, gaji yang besar, rumah mewah, serta harta yang berlimpah. Mereka berdua begitu sangat khusyuk berdoa. Kata-kata yang mereka ucapkan saling bergantian. Sepasang suami istri ini sangat berharap doa mereka akan dikabulkan oleh si penghuni makam yang mereka sembah. Usai memanjatkan doa, mereka membakar seekor burung yang mengeluarkan aroma sangat sedap. Tak lama kemudian, langit mendung, petir menyambar. Sepertinya hari itu akan turun hujan. Mereka berdua lantas berdiri memeriksa situasi, lalu kemudian pergi dari makam yang mereka sembah itu. Beberapa hari kemudian, setelah suami istri itu melakukan doa di makam, bukan pekerjaan, rumah mewah yang mereka dapatkan. Wanita bernama Wati ini malah positif hamil. Keseharian Andri dan Wati hidup dalam kesederhanaan dan semua serba pas-pasan. Hari itu tanpa sengaja, Wati membaca sebuah surat kabar pada koran pembungkus nasi makan mereka, berupa sebuah informasi lowongan pekerjaan untuk mengurus seorang lansia dengan gaji yang sangat fantastis. Membaca surat kabar itu, Wati berniat untuk mengajak suaminya mendaftarkan diri. Namun di tengah diskusi mereka yang sangat pelik, tiba-tiba saja lampu padam. Seorang wanita dengan ukuran badan yang besar mengeluarkan suara dengan sangat keras, memberikan peringatan kepada mereka jika 2 minggu lagi mereka tak membayar sewa kontrakan, mereka harus pergi. Mendengar ancaman dari sang pemilik kontrakan, Wati dan Andri tak punya pilihan lain. Satu-satunya yang bisa mengubah nasib mereka adalah mendaftarkan diri untuk menjadi seorang pengurus lansia, meskipun belum diketahui apakah mereka diterima atau tidak. Hari itu, sepasang suami istri ini akhirnya sampai di sebuah rumah, tempat di mana lowongan pekerjaan itu dibuka. Rumah itu tampak berbeda dari rumah-rumah lainnya. Meski sangat mewah dan megah, namun terlihat dengan jelas aura mistik terpancar dari rumah mewah itu. Tampak tubuh Andri sangat gemetar ketika ia diminta untuk menjelaskan latar belakang kehidupan mereka. Namun setelah mendengar penjelasan mereka, pria yang merupakan satu-satunya putra dari seorang nenek yang akan mereka rawat tiba-tiba tertawa. Namun meski begitu, mereka berdua akhirnya diterima. Beberapa hari kemudian, mereka berdua kemudian berpindah ke rumah mewah milik nenek Dasa. Mereka berdua difasilitasi satu buah kamar yang mewah. Setelah itu, mereka diajak berkeliling ke halaman rumah untuk diberitahu apa tugas mereka selama bekerja di rumah itu. Seperti rutin mengganti sesajen, lalu merawat beberapa ayam berwarna hitam kesayangan si nenek yang hanya akan dipotong ketika ada acara. Kini saatnya mereka berdua dibawa ke kamar si nenek. Di setiap sudut ruangan, ketika menuju kamar sang nenek, mereka melihat selalu ada sesajen di setiap sudut ruangan. Namun tiba-tiba mereka berdua sangat terkejut ketika diperlihatkan sosok nenek Dasa yang hanya duduk terdiam di sebuah kursi sambil mendengarkan alunan lagu Gending Jawa. Keesokan harinya, seperti biasa si nenek Dasa harus berjemur. Di saat itulah kemudian datang 2 orang warga mengantarkan sekantong bunga kantil yang masih segar. Pengaman daerah sini, khususnya ngaman. Lalu alangkah terkejutnya Wati saat mengetahui bahwa bunga kantil segar itu dimakan begitu saja oleh sang nenek. Pada saat malam hari tiba, saat Wati hendak memberi makan si nenek, tiba-tiba si nenek marah hingga membuat sendok itu terjatuh. Lalu saat Wati mengambil sendok itu, kenyang toh? Wanita ini sangat ketakutan saat sedang mandi karena melihat penampakan di balik jendela. Tak lama kemudian air itu merembul, lalu keluarlah cairan berwarna hitam. Wanita ini semakin ketakutan, matanya terus terbelalak melihat ke arah atas. Ia mencoba berteriak untuk meminta tolong, tapi kemudian seorang pria kemudian masuk ke dalam ruangan melihat air yang berserakan. Pria ini pun kemudian langsung tertuju kepada seorang nenek yang sedang sekarat dan nyaris tenggelam. Tanpa pikir panjang, pria ini segera menyelamatkan si nenek itu. Sementara itu ketika wanita ini baru saja pulang, tiba-tiba ia dikejutkan dengan seekor kucing yang sudah tewas. Perlahan wanita itu memberitahu suaminya karena tak ingin si nenek sedih. Pria ini kemudian berencana untuk menguburkan mayat kucing kesayangan si nenek di halaman belakang rumahnya. Tanpa pria ini sadari, ada sosok hitam berdiri di belakang pohon mengawasinya. Sementara sang istri yang sedang asik memasak makan malam tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah jendela yang terbuka sendiri. Sementara itu si nenek yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena melihat sosok wanita merangkak mendekat dari bawah tempat tidurnya.
si nenek tiba-tiba menjerit kesakitan. Tubuhnya menggeliat seperti mendapatkan serangan. Lalu tak lama kemudian, si nenek Dasa pun tak bergerak. Malam yang mencekam, lampu tiba-tiba padam. Alangkah terkejutnya wanita ini tatkala ia melihat nenek Dasa dengan kondisi yang menyedihkan. Wanita ini lantas memanggil suaminya. Melihat kondisi majikannya yang tak berdaya, bersimbah darah. Ternyata wanita itu telah meninggal. Mengetahui kenyataan sulit itu, mereka pun bingung apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Mereka bingung apakah harus melapor kepada si anak majikan atau pergi begitu saja. Tetapi jika mereka melapor, sudah pasti mereka akan dituduh sebagai seorang pembunuh, karena sebelumnya wanita ini meninggalkan majikannya saat mandi sendirian. Pemikiran gila justru muncul dari si wanita ini. Ia mengajak suaminya untuk mencari harta karun sebelum pergi dari rumah itu. Meski awalnya suami sempat menolak dan tidak mau mencuri, namun istri terus merayunya. Sampai akhirnya pria ini pun mengikuti apa yang dikatakan oleh istrinya. Mereka mulai memeriksa semua sudut ruangan, mencari harta karun yang mungkin tersimpan. Sampai pada akhirnya mereka berdua menemukan sebuah lemari yang dicurigai berisi berangkas. Dengan penuh keyakinan, mereka berdua kemudian berusaha untuk membuka lemari itu. Namun sayangnya, meski sudah berjam-jam mereka mencoba, mereka belum berhasil membuka isi lemari. Sampai akhirnya mereka tertidur. Di tengah malam tiba-tiba si laki-laki ini terbangun, lalu dikejutkan dengan sesuatu yang tiba-tiba berdiri di depannya. Karena penasaran, si pria ini pun mendekati. Apakah yang ada di balik selimut itu? Laki-laki ini tertarik lalu masuk ke dalam selimut, dan ia pun melihat sosok nenek majikannya yang telah meninggal itu hidup kembali serta membelai wajahnya. Tentu saja pria itu sangat ketakutan, tapi ketika ia terbangun, ternyata laki-laki ini hanya bermimpi. Ia kemudian mencoba untuk membangunkan istrinya yang masih tertidur pulas. Namun siapa sangka makhluk itu benar-benar muncul di sampingnya. Pria ini membeli sekotak formalin dari rekannya yang bekerja di rumah sakit. Bersama istrinya, ia kemudian melakukan bedah terhadap mayat seorang wanita yang merupakan majikannya sendiri. Mereka terus menyuntikkan formalin ke seluruh tubuh mayat si nenek. Sialnya, tak lama kemudian, anak kandung si nenek tiba-tiba datang ke rumah itu. Khawatir diketahui bahwa nenek sudah meninggal, wanita itu bergegas untuk membersihkan wajah si nenek, lalu mengganti pakaian nenek dengan pakaian yang lebih bersih. Tak lupa juga wanita ini memoleskan make up ke wajah si nenek. Sementara suaminya terus berusaha untuk menghalangi putra si nenek masuk ke dalam kamar. Si wanita ini semakin cemas dan kebingungan harus melakukan apa. Ia berusaha mendudukkan nenek di sebuah kursi roda. Lalu tak lama kemudian laki-laki ini masuk ke dalam kamar. Mas apa? Ini nenek baru aja tidur. Ternyata kehadiran putra si nenek hanya untuk meminta tanda tangan agar ia bisa mencairkan sejumlah uang guna menjalankan sebuah proyek yang akan mendapatkan keuntungan sangat besar. Setelah mendapatkan tanda tangan itu, laki-laki ini bergegas pergi tanpa mencurigai bahwa ibunya sudah meninggal. Pada malam harinya, sepasang suami istri ini sangat heran. Ternyata karena uang, seorang anak sampai tidak menyadari bahwa ibunya sudah meninggal. Keesokan harinya, mereka membawa jalan-jalan mayat si nenek berkeliling. Itu mereka lakukan karena ada yang mengadu kepada putra nenek bahwa sudah beberapa hari nenek tidak dijemur seperti kebiasaannya. Namun aneh, orang-orang melihat nenek seperti masih hidup. Tentu saja hal itu membuat sepasang suami istri ini menjadi bingung dengan apa yang terjadi. Tanpa pikir panjang, mereka langsung membawa nenek pulang. Di sana mereka memperdebatkan tentang kejadian itu. Kesal dengan suaminya, wanita ini lantas memukulnya dengan bantal. Namun siapa sangka uang berhamburan ketika bantal itu mulai robek. Menyadari banyak uang yang berhamburan, sepasang suami istri ini berubah menjadi girang. Mereka terlihat sangat bahagia, lalu memungut uang-uang itu tanpa memperdulikan mayat si nenek yang terbaring di tempat tidur. Saking penasarannya, mereka juga membongkar tempat tidur dan menemukan uang dengan jumlah yang fantastis. Tak hanya itu, ternyata mereka juga menemukan 2 buah anak kunci yang mereka yakini adalah kunci sebuah berangkas. Untuk merayakan kebahagiaan mereka, mereka berpesta di depan mayat si nenek. Pemares. Wanita ini mengalami kerasukan, membuat suaminya ketakutan, lalu menutup mata. Dan yang terjadi,
Keesokan harinya sepasang suami istri ini terbangun dari pingsannya malam itu. Namun karena yang dipikirannya hanya uang, wanita ini sibuk memungut uang hingga akhirnya ia melihat seperti sosok nenek berdiri di hadapannya. Wanita ini tak berani menoleh. Ia langsung segera membangunkan suaminya yang masih tertidur pulas. Namun saat suaminya terbangun dan melihat ke arah kursi roda, ternyata si nenek sudah duduk di sana. Mereka berdua kemudian merasa aneh dengan rentetan kejadian-kejadian mistis yang terjadi malam itu. Si suami meminta agar mengakhiri semuanya. Uang yang mereka dapat sudah cukup untuk melunasi hutang-hutang mereka. Namun si istri tetap mengeyel dan masih penasaran dengan harta karun yang didengar ada di sebuah berangkas. Karena aku capek jadi orang miskin. Karena kesal, si suami sempat berpikir untuk pergi sendiri. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara istrinya dan bergegas untuk mencari. Ternyata si istri berhasil membuka lemari yang mereka yakini ada berangkasnya. Si istri kemudian mengajak suami untuk masuk ke dalam lemari lalu menguncinya rapat. Ternyata di balik lemari itu ada sebuah ruangan yang tersembunyi. Usai menemukan satu lembar foto keluarga, pria ini didatangi oleh para arwah, orang-orang di dalam foto yang sudah meninggal. Lalu ketika pria ini menjerit, ia pun tersadar dan para makhluk-makhluk itu telah menghilang. Sepasang suami istri ini segera pergi dari ruangan tersembunyi. Tapi alangkah terkejutnya mereka, ternyata di luar sudah menunggu seorang wanita dengan anak kecil yang digandengnya. Apa mukanya kok pada kaget gitu? Ternyata wanita itu adalah putri keempat dari si nenek. Anehnya saat pria ini mengantarkan wanita itu masuk ke dalam kamar nenek, nenek masih terduduk di kursi roda dan mereka sama sekali tak curiga bahwa nenek sudah meninggal. Kejadian itu membuat sepasang suami istri ini semakin cemas. Mereka sangat heran mengapa tak ada satupun orang yang mencurigai bahwa nenek sudah meninggal. Namun meski begitu, pada malam harinya wanita ini tetap saja nekat. Diam-diam ia masuk ke kamar nenek sendirian. Ia masih sangat penasaran dengan harta milik nenek yang tersimpan di sebuah berangkas. Di waktu bersamaan, suaminya bangun dari tidurnya karena melihat sang istri berjalan keluar kamar. Pati. Padahal istri yang sesungguhnya masih sibuk mencoba untuk membuka sebuah berangkas dan wanita ini tak sadar jika nenek berdiri di belakangnya. Sementara itu suaminya. Pati. Seekor ayam hitam akan dipotong untuk merayakan ulang tahun si nenek. Tapi tiba-tiba sosok nenek tiba-tiba muncul di belakang pria ini. Nenek udah mati, Nek. Pisau itu tiba-tiba bergerak sendiri. Pria ini kemudian menyembelih ayam itu. Namun dalam penglihatannya, ayam itu adalah istrinya. Pria ini sangat ketakutan dan histeris. Ia lalu melemparkan ayam dan pisau itu. Pria ini kemudian berlari masuk ke dalam rumah, lalu mengakui semuanya. Sudah mati. Namun anehnya tak ada satupun orang yang percaya dengan apa yang pria itu katakan. Mereka semua hanya terdiam melihat tingkah aneh pria ini. Saya yang berbalik. Bahkan putra nenek itu malah mengatakan bahwa pria ini sudah gila. Nenek ada kok. Nenek ada, dia di situ. Karena rasa tak percayanya, pria ini lantas melihat nenek ke kamar. Dan benar saja, nenek sedang terduduk bermain bersama cucunya. Tentu saja, semua itu sangat sulit dipercaya. Belum lagi istrinya yang mengamuk karena suaminya telah mengakui semua perbuatan yang mereka lakukan kepada nenek. Pria ini mengajak istrinya agar pergi dari rumah itu. Namun di saat itulah, wanita ini mengatakan bahwa ia tak mau mengalami keguguran sebab tak punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Dan karena itulah, wanita ini ingin mencuri harta karun milik si nenek yang tersimpan di berangkas. Ketika hendak mencuri harta karun, seorang nenek tiba-tiba muncul. Nenek itu lantas berdiri dari kursi roda. Tubuhnya yang tampak renta bergerak mendekati si wanita. Meski berhasil masuk ke dalam ruangan, namun wanita ini baru sadar sosok nenek mengikutinya. Tanpa disadari, wanita ini tiba-tiba masuk ke dalam sebuah ruangan aneh. Ia lantas menghidupkan lilin dan melihat makhluk-makhluk aneh sedang duduk di sebuah meja makan. Mereka sedang merayakan ulang tahun si nenek. Diketahui para arwah-arwah itu adalah anak kandung si nenek yang dijadikan tumbal. Tak lama kemudian sebuah tangan mencengkram pundaknya. Wanita ini menjerit, ternyata itu adalah suaminya yang berusaha untuk menyadarkan si wanita. Namun bukannya pergi, sepasang suami istri ini malah mencoba kembali untuk membuka berangkas si nenek. Hingga akhirnya mereka berhasil.
Setelah menguras habis isi berangkas si nenek, mereka berdua hendak kabur dari rumah itu. Tapi sial, sebuah tangan menarik suaminya hingga masuk ke dalam sebuah ruangan. Pria itu seperti mendapatkan serangan, sementara istrinya hanya bisa berteriak dari luar. Namun akhirnya ia berhasil membawa suaminya keluar melalui sebuah pintu lain. Namun anehnya, di sana terdapat sekumpulan orang-orang yang lagi-lagi merayakan ulang tahun si nenek. Orang-orang itu kemudian menghadap kepada mereka, lalu menariknya hingga mereka berdua pun akhirnya terpisah. Si wanita yang buta dengan harta memutuskan untuk pergi dari rumah itu, meninggalkan suaminya di dalam. Namun, wanita ini masih memiliki hati nurani. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah itu, menemui si nenek, lalu menyerahkan semua harta yang telah ia curi. Wanita itu kemudian mencari suaminya, yang ternyata masih hidup. Ia segera membawa suaminya keluar dari rumah terkutuk itu. Mereka berdua berhasil selamat, tapi sayangnya, wanita ini kembali harus mengalami keguguran untuk kedua kalinya. Namun meski begitu, mereka berdua tetap lega, karena berhasil keluar dengan selamat. Sementara si nenek, yang diketahui melakukan pesugihan, ternyata memiliki 20 anak. Ia menumbalkan anaknya setiap tahun pada saat ia berulang tahun. Film pun selesai.